for me to come out. Gonna make you wanna why you even try. Gonna take it down enough for you to cry. Halo Sobat Elevasi, selamat datang di podcast Sudut Elevasi, tempat di mana kita melihat dunia lebih luas dan lebih tinggi. Tentunya di podcast kali ini, aku dan temanku bakalan ngebahas berbagai macam topik-topik yang tentunya menarik dan relatable bagi teman-teman semua. Bersama aku, Ata Nazifa, dan juga temanku, Aurelia Nusinta Bilkis. Kita akan membuka wawasan baru dan perspektif baru bagi teman-teman semua karena selalu ada cara baru untuk memandang dunia. Di podcast pertama dan terakhir kita kali ini tentunya kita nggak cuma berdua aja ya, kita kedatangan tamu yang spesial banget nih, menarik banget, mungkin menarik ya Tante. Mungkin ya. Yaitu kita sambut Radit dan Fajar. Halo. Gimana nih kabarnya nih Fajar? Ya, lemes karena puasa ya. Oh iya, Fajar BTW lemes ya? teman-teman, ini kita syutingnya pas lagi bulan puasa ya, jadi Fajar lemes-lemes dikit. Apalagi jamnya jam 1. Aduh, ini jam-jam kritis banget. Fajar gimana keadaannya Fajar? Tetap semangat. Semangat. Kalau yang ini Berbanding berbeda nih, terbalik. berbanding terbalik ya ini ya, dua orang ini ya. Nah, sebenarnya kita mendatangkan mereka ini karena mereka tuh sesuai dengan tema yang kita ambil ya, yaitu Betul. Gen Z sebagai generasi strawberry. Generasi strawberry, generasi yang apa sih generasi strawberry itu? Nanti akan kita bahas di belakang ya. Mulai nih ya. Siap belum? Siapa belum nih dikasih pertanyaan-pertanyaan sama kita nih? Pastinya sudah. Sudah siap banget nih. Wah, narsum kita ini mantep banget ini berarti ya. Kalian sendiri tuh udah tahu belum sih generasi strawberry itu apa? Kalau menurutku generasi strawberry adalah istilah yang cukup merendahkan generasi muda. Dikarenakan telah mengabaikan banyak fakta bahwa generasi muda itu tangguh dan juga memiliki ketahanan mental yang kuat terhadap perubahan sosial dan teknologi. Kalau Radit sendiri nih gimana nih? Kalau menurutku ya, generasi strawberry ini memang secara mental rapuh, tapi dia itu kreatif, inovatif, cepat beradaptasi. Sis keren-keren Beda banget ya jawabannya ini berdua. ya. Coba nih Beda. bedanya, ada yang setuju ada yang nggak setuju nih. Tapi menurut Radit nih, mentalmu emang pernah nggak sih jatuh gitu atau gampang kena mental mungkin? Pernah lah pastinya. Pernah. Nah, kalian tadi kan udah nyampe ini tentang setuju dan nggak setujunya sama generasi Z. Dan Gen Z ini kan adalah generasi yang melek teknologi ya. Yang apa-apa dikit-dikit medsos ya, Rel ya. Apa-apa viral di medsos. Nah, menurut kalian nih, medsos itu tuh bisa nggak sih bikin perubahan buat karakter seseorang? Menurutku dengan menggunakan media sosial ini cukup mengubah karakter seseorang. Terlebih lagi bagi yang menggunakan media sosial dengan berlebihan, mungkin dapat memunculkan sifat cyberbullying yang dapat menyebabkan kecemasan bagi pengguna media sosial. Kalau menurutku medsos nggak cuma berdampak negatif ya, tapi berdampak positif juga. Kayak Gen Z lebih kreatif, lebih inovatif, juga lebih ekspresif dalam mengekspresikan diri. Nah, jawabannya ternyata unik-unik banget. Ada dua perspektif yang berbeda ternyata dari mereka. Positifnya, negatif itu ada. Betul, ternyata. dua-duanya ada yang sudut pandangnya berbeda. Jadi makin seru nih podcast kali ini. Nah, aku tadi sama Alu sempat ngobrol juga ya, Rel. Iya, Ternyata ngobrol FYP berdua. kita tuh sama. Apa tuh FYP-nya? FYP kan tentang Fajar. Ternyata dia tuh Fajar. aktif banget bermedia Di sosial. TikTok apalagi ya, Teh, ya. Ternyata seleb TikTok nih kali Apalagi ini. viewersnya tuh tahu. Gak main-main. Gak Like-nya main-main juga nih. beh Terus juga. juga kayak banyak banget like-nya nih.
Karena Fajar nih aktif medsos nih. Nah, kalau Radit sendiri nggak tahu ya nih. Iya, Karena nanti nggak, ya, nanti nanti kita tanyain ke juga ya. Fajar Kita ke dulu. Fajar dulu nih. Kira-kira Fajar pernah nggak sih dapat komentar negatif ataupun kayak diomongin, kok videomu gini sih Jar? Nah, Iya, pernah terus nggak? karena kita juga mendapati beberapa bagian Fajar tuh ngehapus ya, Teh ya. Video TikToknya kalau Apa dihapus tuh mungkin kenapa dapat gitu loh. komentar negatif mungkin nih Fajar nih? Kalau dari aku pribadi dapat komentar negatif pernah. Tapi menurutku karena itu tidak menguntungkan bagi diri sendiri, jadinya ya udah aku abaikan. Terus untuk video yang saya hapus, untuk video yang aku hapus itu ya karena aku pengen hapus aja, jadi nggak ada kayak kena mental atau apa, enggak, Oh. cuma keinginan diri sendiri. Ternyata gitu. Nah, kalau nih, Radit Radit nih, ini pernah nggak sih mungkin kan aktif nggak sih di media sosial tuh? Kalau aku enggak, karena malu aja. Oh, malu. Pemalu, aku pemalu. Pemalu Pemalu. ternyata ya teman ngobrol kita kali ini. yang satu pemalu, yang satu lumayan ekspresif. Ekspresif banget di medsosnya. Tapi katanya tadi tuh sempat bilang menyinggung kalau medsos tuh buat mengekspresikan diri. Betul tuh, Tapi dari tadi kamunya sempat sendiri singgung. malu. Terus kamu gimana sih menanggapi medsos? Ya, maksudnya ekspresif itu kayak misal ada berita hoax nih. Nah, kita sebagai pemirsa Bisa kita bisa menyanggah gitu ya. menyanggah, betul. sekali. Terus dampak positif yang kamu dapat dari medsos tuh kira-kira apa aja sih? Nah, misal kayak Fajar ini suka melukis. Oh iya benar melukis. Fajar ini pelukis ya. Lukis. Kita bisa buat komunitas melukis Indonesia kali ya. Indonesia mungkin. Wah, kalau nggak seluruh dunia. Nah, ya. Wes itu benar-benar lingkup Jadi- dunia Jadi banget. pelukis internasional. Nah, betul. Hanya karena medsos Atau atau berarti kan medsos itu kan berarti sekarang ini udah benar-benar mendunia ya. Udah sesuatu yang kuat. perkembangan zaman banget nih di era Gen Z. Betul sekali. Kalau mau komunikasi juga gampang. Oh, iya. Pro banget ya. Dari tadi. Kita balik lagi ke topik awal ya teman-teman, karena tadi tuh penghangat di antara kita tuh lagi Betul mati, banget. terus kita Iya. hidupin lagi. Karena dari tadi gitu kita terlalu asik ternyata Iya. ngobrolnya sampai Kita lupa nyalain kehangatan di antara kita tuh belum menyala ternyata. kalau asik ngobrol ini. Mm-mm. Yuk balik lagi Ata. Nih balik lagi nih ke pertanyaan buat Rajan Fajar yang kayaknya udah excited banget untuk melanjutkan bener podcast kita kali ini. Sampai ngantuk. Kayak sampai ngantuk ini mereka berdua. Nah, menurut Radit dan Fajar sendiri nih, kira-kira Gen Z itu bisa nggak sih berperan penting di medsos dalam menyebarkan perdamaian dan anti kekerasan? Iya. Berdasarkan generasi strawberry ini. Yang tadi kan udah disebutin dampak-dampak positifnya kayak mereka tuh gimana gitu. Bisa nggak sih mereka berperan penting? Kalau menurutku bisa berperan penting pada perdamaian ya. Misalnya aku di Instagram itu sering ngepost tentang Free Palestine. Oh, iya, pernah lihat aku. Aku pernah lihat pernah Apa apa sih yang donasi itu untuk satu kali upload story? Ah. pernah lihat donasi betul. Ya itu Lihat itu. sama di medsos juga bisa Mendemokrasi. mendemo Iya. pemerintah yang Oh, iya. kebijakan yang kurang disetujui Apalagi yang masyarakat kemarin tuh. yang sekolah tuh diturunin persenannya itu. Oh iya, yang apa efisiensi anggaran Iya, itu ya. efisiensi. Oh iya, nah itu bisa banget ya disebarin lewat medsos buat jadi Bener perdamaian. banget. Nah kalau Fajar sendiri nih, kira-kira berperan pentingnya Gen Z itu caranya gimana? Kalau menurutku berperan penting dalam anti kekerasan. Contohnya seperti aku yang diberikan komentar negatif, aku tidak peduli dengan hal tersebut karena ya negatif kenapa diurus. Terus contoh lain seperti mungkin pembuatan poster ataupun video tentang ajakan anti kekerasan biar lingkungan sekitar itu damai dan tidak ada kecemasan.
banget Ini ya. menarik banget ya. Berarti kan satu dari Instagram, satu dari dari TikTok. Berarti kan menggunakan dua medsos yang berbeda. berbeda. Berarti platform yang paling efektif menurut kalian tuh TikTok sama Instagram ya? Betul, karena TikTok sama Instagram itu bisa menjangkau seluruh planet. Iya, planet. Planet teman-teman. Berarti di seluruh dunia, dunia. di angkasa, Angkasa ini. Berarti sampai UFO pun mungkin bisa Iya. lihat ya ini ya. sampai alien atau Noh, aliennya bisa sampai melihat ini cara-cara mereka untuk menyebarkan tentang budaya perdamaian dan anti kekerasan. alien pun berdamai Alta. Keren banget Keren ini ternyata, banget. wes. Nah, jadi bener ya teman-teman, kalau semuanya itu tergantung diri sendiri kita ya, itu gimana cara menanggapi di luar sana Dari ya kan? perspektif kita mau mana dari sudut A, sudut B atau sudut C nih. Jelas beda-beda Jelas setiap beda-beda. orangnya. Betul sekali. Dan juga ternyata obrolan yang sangat api unggun Hangat ini ini. tuh udah mau di ujung banget nih ya, Ujung teman-teman. banget. Udah kayak Udah ujung mungkin di menit terakhir Ini ya, menit kayak terakhir kita nih. Nah, untuk menutup nih podcast kita di siang hari ini, kira-kira dari Radit nih, mungkin ada pesan pesannya. buat Gen Z nih di luar Iya. sana. Boleh disampaikan? Boleh banget. Buat Gen Z, jangan memandang semua Gen Z itu generasi strawberry, karena kita nggak tahu apa yang dilalui semua masalah dari Gen Z. Iya bener banget sih, aku juga setuju banget sih kalau misal Gen Z itu tuh nggak semuanya strawberry ya teman-teman, karena kan kita juga punya masanya sendiri-sendiri dalam mungkin misalnya down atau mungkin kita overthinking, itu kan semua orang pasti pernah mengalami. Semua generasi pasti pernah. Mungkin timingnya aja sama, mungkin Gen Z emang sedikit alay ya. Iya mungkin dikit lah ya guys. Dikit ya. lah, dikit. Little bit ya. bener. Kalau Fajar ada kata-kata nggak? Ada Mas Radit. Oke. Kata-katanya Mas Fajar. Jangan biarkan hal negatif menghalangi langkahmu untuk terus menyebarkan kebaikan. Bagus sekali kata-katanya ya. Terus seru banget ya Seru banget. obrolan kita dari akhiri dan kata-kata dari Fajar yang expect bakal dikeluarkan Ya, sama aku juga Fajar. nggak expect ya. Ya. Kita udah menyiapkan kata-katanya Iya, buat hari sendiri. ini. Nah, yuk, Ata dulu aja deh. Oh iya, ternyata udah selesai nih obrolan kita di hari ini tentang Gen Z yang ternyata tuh gak bisa cuma dipandangin aja strawberry ya Aurelia. Nggak bisa. Cuman dicap sebagai rapuh tuh nggak bisa tuh mereka dicap kayak gitu, karena mereka tuh punya peran besar ya yang udah disebutin tadi tentang budaya perdamaian dan juga anti Tapi kekerasan. kita ini nggak gaptek kok. Kita tuh aktif bermedia sosial yang tentunya itu dengan berbagai macam cara dan strategi yang kreatif serta inovatif dari Gen Z itu sendiri. Dan cara mengelola media sosial itu sendiri, teman-teman. Betul sekali. Nah, tak terasa ya teman-teman, sudah lama banget nih kita ngobrol-ngobrol sama Radit dan juga sama Fajar, yang tentunya udah saatnya kita pamit sama teman-teman semuanya. Terima kasih kepada Radit dan Fajar sudah bersedia datang ke podcast Sudut Elevasi. Meluangkan waktu yang mungkin sangat berharganya itu ya. Apalagi di bulan puasa harus ngobrol-ngobrol di siang yang aduh jam berapa ini? Jam 12 udah jam 12 lebih. Wah, lagi kayak Masa lagi mau kayak pingsan-pingsannya ini Rel ya. beduk. Waduh, jangan bedok ya, jangan bedok gini ya. Yuk. Nah, terima kasih juga kepada teman-teman belakang layar yang keren banget, yang semangat walaupun masih puasa ini. Ya, aku sendiri Atanesa Fahrani dan temanku Aurelia Nurita Bilkis. kita pamit undur diri. Sampai jumpa di lain waktu di podcast Sudut Elevasi. Dadah. Ini pertama dan terakhir. Ya, guys ya, bye-bye.